Hari Kemerdekaan Republik Indonesia adalah hari libur nasional di Indonesia untuk memperingati proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan deklarasi independensi bangsa Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, warga Indonesia merayakan dan mensyukuri peringatan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan melakukan upacara bendera, serta biasanya diselenggarakan berbagai macam perlombaan seperti balap karung, makan kerupuk, dan panjat pinang. Terkesan hanya lucu-lucuan, merebut hadiah atau senang-senang, namun di balik euforia ini ternyata tersirat filosofi dari setiap perlombaan itu. Berikut 7 filosofi hidup yang bisa kamu dapatkan dari lomba-lomba Agustusan. 1. Balap karung. Balap karung menggambarkan sulitnya Indonesia saat penjajahan Jepang. Kala itu rakyat Indonesia hanya berpakaian dengan karanggoni. Lomba yang satu ini tidak hanya melatih kegesitan dan semangat berkompetensi kita. Di balik itu, karung yang digunakan mengingatkan kita tentang masa penjajahan Jepang. Saat itu memenuhi kebutuhan sandang amat susah, apalagi jika hanya rakyat biasa. Rakyat Indonesia terpaksa melakukan romusa sambil berpakaian karung goni yang tentunya tidak nyaman. Namun sesulit dan setidak nyaman apapun, rakyat tetap semangat meraih kemerdekaan. 2. Tarik tambang. Tarik tambang mengajarkan kita bagaimana taktik menumbangkan lawan lewat kerjasama dan kerja keras tim. Lomba yang dilakukan dengan cara menarik satu tali dari dua arah ini mengajarkan kita tentang semangat persatuan dan kesatuan. Lewat kerjasama tim yang kompak, kekuatan dapat dikerahkan untuk menarik tim lawan agar mencapai garis pembatas. Jika satu tim saja tidak kompak, kekuatan tim lawan akan lebih besar dan mudah menarik timmu agar mencapai garis pembatas. Sama seperti pahlawan-pahlawan kita yang melawan bangsa penjajah. 3. Balap bakyak. Balap bakyak butuh kerjasama satu tim supaya cepat mencapai finish. Kalau tidak, satu persatu akan jalan terseok dan jatuh. Filosofi lomba ini adalah setiap orang memerlukan kerjasama agar lebih mudah dan cepat mencapai tujuan. Jika kita ingin memajukan negara Indonesia, maka langkah yang harus dilakukan adalah bekerja sama dan bahu-membahu mencapai tujuan negara. 4. Panjat pinang. Panjat pinang telah ada sejak masa kolonial Belanda. Awalnya untuk memperingati sesuatu, kini syarat pesan gotong royong dan persatuan. Panjat pinang sudah ada sejak masa kolonial Belanda dan digunakan untuk memperingati suatu hal, misalnya kedatangan Jepang atau menghormati Ratu Belanda. Kini lomba ini masih dilestarikan dengan pesan mengenang momen sejarah kemerdekaan. Filosofi lomba ini adalah kebersamaan, gotong royong, dan pantang menyerah dalam mencapai tujuan dan bertahan dari krisis. Semua rakyat sejatinya bersatu dan berpikir menaikkan martabat Indonesia. 5. Lomba makan kerupuk. Saat masih dijajah, rakyat Indonesia juga kesulitan pangan. Lomba makan kerupuk mengingatkan hal itu dan mengunggah rasa semangat. Lomba yang memacu pesertanya menghabiskan kerupuk yang digantung tinggi ini mengajarkan kita agar tetap semangat walaupun dijajah dan mengalami kesulitan pangan. Bagaimana tidak? Di masa lalu hasil panen rakyat Indonesia diserahkan dan dimonopoli oleh para penjajah. 6. Balap kelereng di sendok. Saat bermain balap kelereng, kita belajar kalau bertindak cepat itu penting. Namun jangan sampai ceroboh karena mengejar cepatnya. Lomba yang sering diikuti anak-anak ini adalah perlombaan kecepatan serta keakuratan dalam hidup. Keputusan yang cepat itu baik, namun pastikan semua resikonya dengan matang.
Jangan sampai banyak yang tertinggal atau dirugikan pasca kamu ambil keputusan ini. Seperti itulah kiranya pahlawan kita saat mengatur strategi menggempur penjajah. Sulit namun berhasil juga. 7. Perang bantal. Perang bantal memang menggunakan senjata yang sederhana. Namun, sesederhana dan sesulit apapun, pahlawan kita menang lawan penjajah. Lomba yang biasanya diadakan di atas sungai ini memang hanya bermodalkan bantal untuk melumpuhkan lawan. Pada akhirnya tetap ada yang akan menang. Pahlawan kita pun begitu. Senjata yang mereka gunakan kalah canggih dengan senjata penjajah. Kita cuman bambu runcing, penjajah punya senjata api. Pada akhirnya bukan kecanggihan senjata yang memenangkan, melainkan tekad dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, itu tadi 7 filosofi hidup yang bisa kamu dapatkan dari lomba-lomba Agustusan. Maknanya dalam ya. Kamu yang sudah tidak perlu melawan penjajah, ayo isi kemerdekaan dengan positif dan teladani semangat para pahlawan.